Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan meterai." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, banyak orang datang kepada Tuhan dengan harapan mendapatkan sesuatu darinya. Ada yang berharap hidup menjadi lebih mudah, usaha menjadi lancar, kesehatan selalu terjaga, atau masalah cepat selesai. Tidak jarang iman dipahami seperti jalan pintas menuju hidup yang lebih nyaman. Inilah yang sering disebut sebagai Injil kemakmuran. Seolah-olah mengikuti Tuhan berarti pasti mendapatkan kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan. Injil hari ini mengajak kita melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan roti dan ikan, orang banyak merasa puas. Mereka kenyang. Tetapi Yesus ingin mengarahkan mereka kepada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kenyang perut. Yesus ingin memberi roti kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Artinya iman kepada Kristus bukan pertama-tama tentang mendapatkan hal-hal duniawi. Iman adalah tentang menerima rahmat Allah yang membawa kita kepada hidup yang tidak pernah berakhir. Saudara-saudari, Injil juga menunjukkan sesuatu yang penting. Yesus tidak tinggal bersama kerumunan itu. Ia pergi ke Kapernaum. Orang-orang yang ingin bertemu Dia harus naik perahu dan mencarinya. Ini memberi pesan penting bagi kehidupan iman kita. Iman tidak bisa hanya pasif. Iman tidak bisa hanya menunggu. Kadang-kadang kita berkata, "Tuhan terasa jauh. Tuhan tidak menjawab doa saya. Tuhan seolah tidak hadir." Pada saat seperti itu, Injil mengajak kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang banyak tadi, naik perahu dan mendayung. Artinya kita mencari Tuhan dalam doa. Kita mendekat kepada Tuhan dalam Ekaristi. Kita memperbarui diri dalam sakramen-sakramen. Kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Iman bukanlah sesuatu yang dibiarkan begitu saja. Iman harus dihidupi dan dilatih. Saudara-saudari, Yesus berkata, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Dia yang telah diutusnya." Iman memang adalah anugerah Allah, tetapi anugerah itu seperti benih. Jika tidak disiram, tidak dirawat, dan tidak dipelihara, benih itu tidak akan bertumbuh. Karena itu kita perlu terus melatih iman kita. Seperti seorang pelari yang harus terus berlatih untuk menjadi lebih kuat, demikian juga kita harus terus berlatih percaya. Percaya ketika hidup mudah, percaya ketika hidup sulit,
percaya ketika doa dikabulkan, bahkan percaya ketika doa belum dijawab. Dan ketika iman kita semakin hidup, hati kita semakin terbuka untuk menerima karunia terbesar dari Tuhan, yakni hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita hanya mencari roti yang mengenyangkan perut, atau kita sungguh mencari roti kehidupan, yaitu Kristus sendiri? Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang puas dengan berkat-berkat duniawi, tetapi menjadi murid-murid yang terus mencari Tuhan, mendayung perahu iman kita, dan akhirnya menemukan Dia yang memberi hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda